Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di YouTube channelnya Bu Indah. Baik, kali ini agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan pertemuan yang lain. Untuk pertemuan kali ini Bu Indah menggunakan media YouTube sebagai media pembelajaran kalian seperti itu. Namun Ibu harap tetap jelas ya pemaparan yang nanti akan Ibu sampaikan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau pesan sponsor nih. Bolehlah kalian follow Instagramnya Ibu di @indahriwantrisna. Dan jangan lupa ya subscribe Ibu di Indah Selalu Indah. Oke, next ya, kita masuk ke materi. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Di minggu lalu, kita sudah belajar tentang reproduksi pada manusia. Nah, kali ini kita belajar tentang reproduksi tumbuhan. Sebenarnya pelajaran reproduksi pada tumbuhan ini kita mengulang ya, karena kalian kan kelas 9 materinya hanya mengulang-mengulang saja dari materi-materi yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Oke. Seperti biasa ada peta konsep ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif ini tidak melalui proses perkawinan atau peleburan gamet atau peleburan sel telur dengan sel jantan, ya. Nah, kalau generatif dia melalui proses kawin seperti itu. Jadi melalui proses peleburan antara dua sel, yaitu sel telur dengan sel sperma atau sel jantan. Ya, kemudian di vegetatif dibagi lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di vegetatif alami dibagi kembali, ada caranya, yaitu pertama spora, fragmentasi, tunas, tolon, umbi lapis, umbi batang, dan rizom. Kemudian untuk di vegetatif buatan ada stek, cangkok, okulasi, merunduk, kultur jaringan, dan mengenten. Nah, kemudian untuk yang generatif dibagi, nanti kita akan belajar tentang gimnosperme dan angiosperme. Masih ingat kan ya, kalau gimnosperme artinya tumbuhan berbiji apa ayo? Terbuka. Baik, kalau angiosperme tumbuhan berbiji tertutup. Nah, angiosperme nanti dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Kemudian nanti kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan, yaitu faktor asal serbuk sari dan faktor sampainya serbuk sari di kepala putih ya. Oke. Sekarang kita akan membahas dulu tentang reproduksi secara vegetatif yang alami, yaitu dengan menggunakan spora. Nah, reproduksi dengan spora ini biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Ingat ya, pelajaran kelas 7 waktu dulu yang pernah Ibu sampaikan. Jadi ada 5 kingdom ya. Nah, kingdom plante ini dia reproduksinya berbagai macam ya, seperti itu. Yang paling istimewa, ingat-ingat dulu pernah Ibu bahas, tumbuhan perintis adalah tumbuhan lumut ya. Dia adalah tumbuhan yang pertama kali muncul di muka bumi, sehingga dia alat tumbuh kembangnya atau alat reproduksinya masih sangat sederhana. Oke, dia menggunakan spora ya, dan tempat sporanya itu menaruh sporanya itu namanya kotak spora. Oke, nah di lumut juga sama seperti di tumbuhan paku. Oke, nah tapi kalau di tumbuhan paku, daun yang memiliki spora itu namanya disebut daun fertil ya. Seperti itu. Jadi dia daun yang bisa membuahi atau mempunyai anakan untuk memperbanyak generasinya seperti itu. Oke, next. Yang kedua adalah secara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen. Misalnya Hydrodictin speciosa. Nah, ini fragmentasi ini khusus untuk tanaman ganggang. Berarti tanaman yang hidupnya di air, ya. Next.
Kemudian tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Nah, untuk tunas ini dibagi lagi macamnya. Ada tunas akar misalnya. Ini dia tumbuh pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Lalu ada tunas daun. Ini biasanya tumbuh pada tumbuhan cocor bebek. Ya. Nah, untuk tunas-tunas yang pada cocor bebek ini disebut dengan tunas adventif. Jadi, kamu asal sembarang buang cocor bebek, dia bisa tumbuh seperti itu. Karena dia memiliki tunas yang istimewa, namanya tunas adventif. Oke, kemudian berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Ya, oke, secara mudahnya saja, umbi lapis ini biasanya adalah yang berupa bawang merah, bawang bombay, bawang putih, ya seperti itu. Jadi kalau kalian kupas bawang, bisa dilihat kan itu berlapis-lapis seperti itu. Oke, berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, singkong, ubi, talas, ya. Jadi umbi batang ini adalah umbi-umbian, diingat-ingat ya. Umbi-umbian yang mengandung karbohidrat. Oke. Berikutnya adalah rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antaruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Diingat-ingat, kalau rizom ini, dia contoh-contohnya adalah tanaman-tanaman yang berupa rempah, misalnya jahe, kunyit, lengkuas, ya. Jadi dia ciri-cirinya adalah beruas-ruas, kayak jari beruas-ruas. Kan bambu juga sama beruas-ruas. Ya. Berikutnya adalah stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Oke, contohnya saja stolon ini misalnya daun pegagan, kemudian stroberi, atau yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki, ya. Jadi biasanya tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan stolon ini dimanfaatkan untuk peneduh, jadi sebagai kanopi di taman seperti itu. Jadi karena dia merambat ya tanamannya, sehingga dimanfaatkan untuk kanopi. Oke. Nah, ini salah satu contoh gambarnya ya. Jadi stolon itu dia memanjang, jadi beranak tumbuh tunas baru gitu loh, di sekitarnya. Berikutnya adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman hibiscus stilaceus atau tanaman waru dan tanaman saccharum officinarum atau tebu. Ingat-ingat, stek ini bisa juga untuk menanam tanaman singkong ya. Jadi tinggal di potek aja, tinggal dipatahin aja batangnya dan ditancapkan ke dalam tanah. Nah, itu dia akan mudah sekali untuk tumbuh. Seperti itu. Jadi ada batang, tinggal kita potong, melancip ya, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Nah, nanti dia akan muncul akar, lalu muncul daun untuk fotosintesis dan menjadi individu yang baru. Oke. Sekarang berikutnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar
pada cabang batang lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut atau sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Ingat, ciri dikotil adalah memiliki kambium. Jadi, cangkok ini hanya bisa dilakukan di tanaman yang memiliki kambium. Kenapa orang melakukan cangkok? Karena untuk mendapatkan sifat yang positif, misalnya buah-buahan mangga misalnya, karena rasanya manis, orang cenderung melakukan cangkok untuk membuat tanaman atau individu yang baru. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Jadi dengan kata lain, mengenten ini adalah menyambung dari yang sifatnya kurang baik ya, disambung dengan batang tanaman yang baik, kemudian dililitkan dengan kuat sehingga nanti akan didapatkan hasil atau buah yang diinginkan. Oke, berikutnya adalah okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atasnya hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Oke, sebenarnya secara garis besar okulasi mirip ya dengan mengenten. Kemudian ada merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang batang atau tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Jadi kita bikin anakan baru dengan cara memasukkan batang atau cabangnya ke dalam tanah. Setelah dia muncul daun atau akar baru, nah itu kita bisa pindahkan seperti itu. Next. Baik, sekarang selanjutnya adalah reproduksi generatif pada tumbuhan. Berarti kalau generatif adalah melakukan proses perkawinan yang membutuhkan dua sel, yaitu sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau sel sperma. Oke, yang namanya proses perkawinan pada tumbuhan memerlukan organ yaitu berupa bunga. Nah, berikut adalah bagian-bagian bunga. Mungkin kalian pernah mempelajari ini waktu SD ya, tapi tidak apa-apa, di sini akan Ibu jelaskan kembali. Bagian bunga pertama di sini adalah mahkota. Jadi mahkota ini adalah sebagai perhiasan bunga. Kalau kalian pernah melihat bunga warna merah, pink, putih dan lain-lain, itu adalah sebagai perhiasannya, mahkotanya. Ya. Kemudian ada kepala sari dan benang sari. Ini adalah sebagai alat kelamin jantan, di mana di dalamnya terdapat benang sari yang nantinya sebagai sel sperma. Kemudian ada bagian kepala putik dan tangkai putik. Ini adalah sebagai alat kelamin betina, yang nanti akan menghasilkan sel telur. Oke. Ketika benang sari masuk ke kepala putik, lalu ke tangkai putik, nantinya akan masuk kembali ke bakal biji. Nah, bakal biji ini yang nantinya akan menjadi buah dan embrio baru. Kemudian bagian lain ada kelopak, lalu ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Oke, pada bunga, penyerbukan ternyata banyak jenis penyerbukan yang dilakukan oleh tanaman. Nah, di sini adalah yang pertama autogami. Auto, pernah ingat ya, pernah Ibu jelaskan. Jadi auto itu artinya otomatis, berarti sendiri artinya. Jadi dia penyerbukan sendiri dari satu bunga yang sama. Lalu ada geitonogami, yaitu penyerbukan tetangga dari bunga lain dalam satu pohon. Kemudian ada alogami, yaitu penyerbukan silang dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Kemudian ada bastar dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Kemudian ada macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara.
Oke, di sini ada yang pertama anemogami, ini dibantu oleh perantara angin, lalu ada hidrogami dibantu perantara air, ada antropogami dibantu perantara manusia, dan zoidiogami dibantu perantara hewan. Jadi diingat-ingat ya, anemo itu artinya angin, hidro itu artinya air, antro itu artinya manusia, dan zoo itu artinya adalah hewan. Nah, ternyata penyerbukan dibantu juga oleh siput. Nah, disebut malakogami. Lalu ada dibantu serangga entomogami, dibantu kelelawar chiropterogami, dan dibantu burung namanya ornitogami. Nah, terjadinya individu baru melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini kita namakan reproduksi generatif. Jadi diingat-ingat, generatif adalah peleburan dua sel, yaitu sel jantan dengan sel betina. Nah, macam-macam pembuahan atau fertilisasi. Di kelas 7 kita sudah pernah membahas tentang tanaman dibagi menjadi angios dan gimnosperme. Nah, angiosperme ini adalah terjadi pembuahan ganda atau terbentuk biji dan buah. Nah, angiosperme dibagi lagi menjadi dikotil dan monokotil. Dikotil, di artinya dua, berarti tumbuhan biji berkeping 2. Lalu kalau monokotil yaitu tumbuhan biji berkeping 1. Lalu untuk gimnosperme adalah terjadi pembuahan tunggal atau hanya terbentuk biji saja. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada pembuahan pada angiosperme. Organ reproduksi angiosperme adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak atau kaliks, mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistilum. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi kalau angiosperme itu dia membutuhkan organ bunga karena sebagai organ reproduksi. Oke. Selanjutnya pembuahan pada gimnosperme. Nah, gimnosperme ini contohnya yang paling terkenal adalah tanaman pinus atau nama latinnya Pinus mercusii. Pada tumbuhan berduri atau berduri jarum atau konifer. Jadi cirinya seperti ini. Tanaman gimnosperme biasanya tumbuhannya itu kayak jarum, dia berduri tajam ya, terus tumbuhnya mengerucut. Diingat-ingat seperti itu. Ya. Kemudian konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan dan megaspora atau gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrospongia di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil konus betina. Jadi dia perkembangbiakannya adalah menggunakan spora, ya. Ada spora jantan, ada spora yang betina, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman pada gimnosperme. Contohnya adalah pakis haji, kemudian ada ginkgo biloba, lalu ada genetum genemon atau nama Indonesianya melinjo, lalu ada pinus. Nah, ini adalah strobilus ya. Strobilus yang telah pecah bentuknya seperti ini, dan strobilus yang belum pecah bentuknya seperti itu. Jadi ada bedanya. Mungkin kalau kalian pernah ke hutan pinus ya, kalian bisa melihat kayak batu, kayak apa ya, kayak buah pare ini. Nah, ini adalah strobilus. Nah, dia pinus ini termasuk ke dalam gimnosperme. Nah, ini adalah contohnya lagi pinus strobus. Ya, jadi contohnya yang lain mungkin adalah tanaman pohon cemara. Jadi mengerucut ke atas ya kalau tanaman gimnosperme seperti itu. Baik, sekarang tugas untuk kalian ya. Jadi setelah materi yang Ibu paparkan tadi, silakan tugasnya adalah carilah 5 gambar tumbuhan serta proses reproduksi apa saja yang bisa terjadi. Misalnya tanaman mangga. Ya, tanaman mangga berarti kan bisa generatif. Nah, itu bisa kira-kira bisa apa lagi? Apakah dia bisa stek, apakah dia bisa stolon, apakah dia bisa mengenten, atau dia bisa dicangkok,
atau yang lain. Nah, itu kalian tuliskan. Nah, itu nanti jawabannya dikirim atau diposting ke Instagram dengan menyertakan nama, kelas, dan wajib menggunakan hashtag. Hashtagnya di sini tugas reproduksi tumbuhan 44 ya. Jadi Instagramnya jangan di private supaya Bu Indah bisa lihat ya. Nanti tugasnya akan dinilai oleh Bu Indah dan Bu Susi. Kemudian untuk tugas yang sudah dinilai atau sudah dimasukkan nilai itu nanti akan diberi tanda, akan di love postingannya gitu. Jadi jangan dihapus dulu, jangan di private, tunggu dinilai dulu ya, seperti itu. Jadi Bu mau difoto atau mau ditulis tangan terserah, yang penting jawabannya lewat postingan Instagram. Oke. Baik, Ibu rasa cukup sekian temuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.